Shalom. Salam jumpa kembali bersama dengan kami di sini, Gereja Injil Karunia Makedonia Jakarta Timur. Senang sekali kita bisa kembali bersama-sama belajar firman Tuhan untuk bertumbuh bersama, berbuah dan menjadi dewasa di dalam Kristus. Semoga melalui pelayanan iman secara online seperti ini, baik melalui Facebook maupun YouTube, Bapak Ibu Saudara sekalian dapat terus menikmati berkat firman Tuhan dan selalu merasakan damai sejahteranya. Amin. Sebelum kita memulai pembahasan firman Tuhan kali ini, marilah kita terlebih dahulu berdoa untuk memohon pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terima kasih kepadamu Bapa di dalam surga, Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja, dan Roh Kudus yang selalu memimpin pelayanan dan juga penyampaian firman Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan, pada hari ini kembali kami dapat menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah hati kami semakin terpikat dan semakin merasakan kuatnya dorongan kebenaran-Mu untuk terus kami suarakan agar makin banyak orang yang terberkati. Terima kasih Yesus Kristus Kepala Gereja, dan biarlah kami sebagai anggota tubuh Kristus semakin setia kepadamu dan semakin setia kepada firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, kali ini kita akan lanjutkan lagi pembahasan firman Tuhan seputar ajaran dasar iman Kristen yang sangat penting, yaitu doktrin gereja, kerajaan, dan gereja tubuh Kristus. Sebuah pengajaran firman kebenaran tentang bagaimana Allah telah menetapkan kita sebagai anggota-anggota tubuh Kristus sesuai dengan cara dan rencananya untuk menjamin hidup yang kekal bagi kita orang-orang yang percaya kepada salib Kristus. Sehingga kita dapat lebih meyakini lagi seluruh kebenaran Alkitab yang dibagi dengan tepat, bahwa kita semua adalah orang-orang kudus milik Allah saat ini, bukan tergabung di dalam komunitas yang disebut Israel rohani, yaitu gereja kerajaan di bumi, tetapi kita adalah tergabung dalam komunitas gereja tubuh Kristus yang sorgawi. Maka melalui kesaksian hidup kita pun sebagai anggota-anggota tubuh Kristus yang sorgawi akan dapat menolong banyak orang untuk mengalami perjumpaan dengan kebenaran yang murni, yaitu supaya mereka semua menerima kehidupan yang kekal dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai kepala gereja dan menggenapkan seluruh kehendak Allah untuk meraih jumlah yang penuh jiwa-jiwa diselamatkan masuk ke dalam tubuhnya yang sorgawi. Amin. Nah, untuk itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita persiapkan Alkitab kita untuk selanjutnya kita nanti akan membuka ayat-ayat firman Tuhan yang berkaitan dengan topik pengajaran. Bagaimana kita dapat mengetahui dengan sangat jelas dan tepat sekali bahwa Tuhan Allah telah menentukan bagi kita sebuah kabar baik atau kabar sukacita Injil yang menyelamatkan, dan berdasarkan Alkitab yang dibagi dengan tepat sebagai sarana yang jitu yang Tuhan pakai, sehingga kita tidak berusaha untuk mengatakan hal yang lain, melainkan sebagai anak-anak Tuhan dan orang-orang kudusnya dengan secara konsisten kita dapat mengajarkan seluruh kebenaran-kebenaran yang dibagi dengan tepat, secara tepat, dan menjangkau lebih luas lagi jiwa-jiwa yang membawa damai sejahtera Tuhan ke dalam dunia yang terhilang, bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kita. Haleluya. Nah, kali ini kita akan melihat terlebih dahulu setelah Yesus disalibkan dan bangkit dari kematian pada hari yang ketiga, selama 40 hari menjelang terangkatnya ia kembali ke rumah Bapa di surga. Pada detik-detik terakhir perpisahan mereka waktu itu, para murid yang berkumpul mengajukan pertanyaan yang sangat penting kepada Tuhan Yesus. Apakah pertanyaan yang sangat penting itu? Kita akan baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka.
Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Apa pertanyaan yang sangat penting dari para rasul di Yerusalem waktu itu kepada Tuhan Yesus, saudara-saudara? Di ayatnya yang ke-6 dikatakan tadi, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Apa pentingnya pertanyaan itu, Bapak Ibu Saudara? Tentu saja itu sangat-sangat penting, karena pertanyaan seperti ini adalah merupakan ungkapan hati dan harapan yang paling dalam dan membahagiakan bagi semua orang Israel yang percaya kepada Mesias. Mereka tahu dan sadar betul harapan iman mereka kepada Tuhan Yesus satu-satunya adalah jika Allah berkenan mendirikan kerajaan sorga di bumi ini, yaitu di tengah-tengah bangsa pilihannya Israel, sesuai dengan program perjanjian Allah dengan nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, Yakub, dan Daud, dan sebagainya. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan Yesus waktu itu untuk menjawab pertanyaan mereka itu? Di ayat 7 tadi dikatakan, jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya." Artinya, Yesus tidak mengatakan bahwa pengharapan iman orang-orang Israel itu tentang kerajaan sorga di bumi yang telah Tuhan janjikan sejak lama itu adalah sudah batal atau telah diubah. Tidak sama sekali, ya. Nah, bagaimana kita tahu hal itu, Bapak Ibu Saudara? Mari kita baca di ayat selanjutnya, dikatakan di ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-11, khususnya di ayat 11 ya, dikatakan, sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga." Yesus akan datang kembali. Untuk apa? Untuk mendirikan kerajaan sorga di bumi ini. Sesuai dengan harapan dan janji Tuhan kepada siapa? Kepada semua orang di bumi ini? Tidak. Kepada semua orang Kristen saat ini? Tidak. Tidak sama sekali. Jelas tujuan Yesus pada saat kedatangannya yang kedua kali ialah untuk memulihkan kembali dengan memenuhkan program perjanjian Allah kepada Israel secara bangsa, secara penuh, sesuai dengan janji Allah kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub, Daud, dan sebagainya. Dan yang sangat menarik terkait hal ini ialah ketika Yesus disalibkan, ia berdoa kepada Bapa di surga supaya umat Israel diampuni oleh Bapa. Yesus berdoa kepada Bapa, katanya, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Maka tidak heran selanjutnya kita lihat Allah Bapa memberikan tambahan waktu untuk bangsa Israel bertobat. Hingga pada saat puncaknya mereka membunuh Stefanus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka itulah puncak daripada kejahatan dan kejatuhan yang luar biasa dialami oleh bangsa Israel. Yaitu setelah mereka membunuh Yohanes Pembaptis yang diutus oleh Allah Bapa, kemudian mereka juga membunuh anak Allah, Yesus Kristus, dan mereka akhirnya membunuh juga Stefanus yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Dengan demikian, rencana penawaran program Allah Tritunggal yang Esa untuk memberkati bangsa Israel, mereka secara bangsa, semuanya mereka tolak mentah-mentah. Mereka telah melanggar perjanjian yang telah disepakati. Mereka mengabaikan perintah-perintah Tuhan. Mereka tidak taat kepada anak Allah. Mereka memberontak terus-menerus kepada kehendak Allah Bapa dan menghina Roh Kudus. Inilah puncak penolakan para pemimpin bangsa Israel atas kemurahan hati Tuhan kepada mereka untuk menggenapkan apa yang telah Yesus peringatkan dalam Matius pasal 12 ayat 31 dan 32. Mereka akhirnya menghujat Roh Kudus. Ya, mari kita coba baca Matius pasal 12 ayatnya yang ke-31 dan ayatnya yang ke-32. Dikatakan demikian firman Tuhan. "Sebab itu aku berkata kepadamu, segala dosa dan hujat manusia akan diampuni, tetapi hujat terhadap Roh Kudus tidak akan diampuni. Apabila seorang mengucapkan suatu menentang anak manusia, ia akan diampuni, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini
tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Nah, namun sebelum kita lanjutkan membahas terjadinya perubahan dalam perwujudan rencana program Allah dari bangsa Israel kepada bangsa lain, pada bangsa-bangsa lain, kita masih perlu melihat lagi bagaimana janji turunnya Roh Kudus atau pencurahan Roh Kudus kepada orang-orang Israel adalah salah satu berkat terbesar yang oleh nabi-nabi perjanjian lama telah dibuatkan menjadi pengalaman tersendiri bagi mereka. Untuk itu mari kita baca Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ayat 1 sampai ayatnya yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Ketika tiba pada hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh Kudus itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka ini semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Inilah peristiwa di hari Pentakosta Israel, di mana hari raya Pentakosta ini adalah salah satu dari 7 hari raya besar agama bangsa Yahudi. Allah mengaruniakan atau menggunakan momen hari berkumpulnya mereka di Yerusalem, orang-orang Yahudi dari berbagai negara di belahan dunia. Dan pada hari raya Pentakosta tersebut digenapilah apa yang telah lama sekali dinubuatkan oleh Nabi Yoel perjanjian lama, dan oleh Yesus Kristus juga telah menjanjikan kepada murid-muridnya. Yesus Kristus juga telah menjanjikan kepada murid-muridnya bahwa Roh Kudus akan turun atas mereka untuk membaptiskan mereka sebagai tanda mukjizat, yaitu berkat-berkat kerajaan sorga nyata di bumi ini. Ketika mereka, orang-orang Israel yang percaya, dipenuhi dengan Roh Kudus waktu itu, mereka tiba-tiba saja semua mampu berbahasa lidah atau berbahasa roh atau berbahasa-bahasa negeri asing seperti bahasa Partia, bahasa Asia, bahasa Mesopotamia, bahasa Mesir, bahasa Roma, bahasa Arab dan lain sebagainya. Yaitu mereka semua mampu berbicara dalam bahasa-bahasa suku bangsa di luar Israel atau di luar bahasa Ibrani. Ya, untuk kepentingan apa semuanya itu, Bapak Ibu Saudara? Untuk membuktikan dan penggenapan janji Allah bahwa akan mengalir berkat-berkat Abraham bagi bangsa-bangsa lain melalui kebangkitan keturunan Abraham, yaitu umat Israel. Maka tidak heran kita bisa melihat sanggahan daripada Rasul Petrus kepada orang-orang yang bernada sinis dan mengkritik peristiwa Pentakosta saat itu, bahwa mereka bukan sedang mabuk anggur, tetapi mereka sedang menerima penggenapan kehendak Allah sebagaimana yang telah difirmankan Tuhan melalui Nabi perjanjian lama, yaitu Nabi Joel. Nah, untuk lebih lengkapnya kita akan teruskan membaca ayat-ayat selanjutnya, Kisah Para Rasul, atau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang ke-14 dan 19, kita mundur. Ya, dikatakan mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul di situ, kira-kira 120 orang banyaknya, lalu berkata, "Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaraan Daud tentang Yudas, pemimpin orang-orang yang menangkap Yesus itu. Dahulu ia termasuk bilangan kami dan mengambil bagian di dalam pelayanan ini.
Yudas ini telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Hal itu diketahui oleh semua penduduk Yerusalem, sehingga tanah itu mereka sebut dalam bahasa mereka sendiri Hakaldama, artinya tanah darah. Sebab ada tertulis dalam kitab Mazmur, biarlah perkemahannya menjadi sunyi, dan biarlah tidak ada penghuni di dalamnya, dan biarlah jabatannya diambil orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, kembali pencurahan Roh Kudus kepada orang-orang Israel, laki-laki dan perempuan pada waktu hari Pentakosta, bukanlah permulaan dari sesuatu yang baru. Dalam peluncuran program berkat-berkat keselamatan dari Allah, semuanya itu adalah bagian dari program yang lama, yaitu apa yang telah diketahui dan dinyatakan oleh para nabi dalam masa perjanjian lama, terkhusus oleh pemberitaan Nabi Joel. Kita lihat lagi di Kisah Para Rasul pasal 2 tadi, ya, Kisah Para Rasul 2 ayatnya yang ke 14 dan 15, ya. Maka dikatakan, maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara yang nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang-orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel." Jadi turunnya Roh Kudus membaptis orang-orang Israel, laki-laki dan perempuan pada hari Pentakosta, itu juga bukanlah merupakan permulaan dari gereja perjanjian baru. Karena semua orang yang berkumpul pada hari Pentakosta adalah orang-orang yang telah percaya dan diselamatkan sebagai warga kerajaan sorga di bumi sejak pemberitaan Yohanes Pembaptis. Mereka semua Yesus perintahkan untuk bersatu menantikan janji Bapa, yaitu menyongsong turunnya Roh Kudus sebagai baptisan kedua bagi mereka, yaitu orang-orang Israel, warga kerajaan sorga di bumi. Dan sebagai tambahan, bagaimana sikap rasul-rasul Yesus Kristus terhadap bait suci di Yerusalem sebagai pusat peribadatan Yahudi sesudah Yesus naik ke surga. Kita akan membaca di dalam Kisah Para Rasul 21 ayatnya yang ke-28 dan 29, dikatakan begini. Sambil berteriak, "Hai orang-orang Israel, tolong, inilah orang yang di mana-mana mengajar semua orang untuk menentang bangsa kita dan menentang hukum Taurat dan tempat ini. Dan sekarang ia membawa orang-orang Yunani pula ke dalam bait Allah dan menajiskan tempat suci ini, sebab mereka telah melihat Trofimus dan dari Efesus sebelumnya bersama-sama dengan Paulus di kota, dan mereka menyangka bahwa Paulus telah membawa dia ke dalam bait Allah." Sesudah Yesus naik ke surga, para rasul Yesus, 12 murid Yesus, selain daripada Paulus, mereka tetap memelihara keberadaan bait suci sebagai pusat peribadatan orang-orang Israel di Yerusalem. Hingga tahun 70 Masehi, seorang warga negara Romawi bernama Jenderal Titus menyerang dan menghancurkan bait suci Yerusalem. Ya. Nah, barangkali di sini juga perlu kita tambahkan lagi, bagaimana Rasul Petrus meneguhkan kembali posisi istimewa orang-orang Israel sebagai bangsa yang kudus dan imamat yang rajani sesuai dengan janji Tuhan kepada mereka. Saya mengajak kita untuk melihat firman Tuhan di dalam Keluaran pasalnya yang ke-19 ayat 5 dan 6. Demikian firman Tuhan. "Jadi sekarang, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab Akulah yang empunya seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel." Yaitu firman Tuhan kepada Musa untuk disampaikan kepada bangsa Israel.
Kemudian Petrus meneguhkan kembali dalam suratnya kepada jemaat Yahudi yang percaya kepada Tuhan Yesus dalam 1 Petrus pasal 2. Kita baca ayatnya yang ke-9. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu adalah imamat yang rajani. Kamu adalah bangsa yang kudus. Siapa yang dimaksudkan oleh Petrus dengan kata kamu di 1 Petrus 2 ayat 9 ini? Banyak orang Kristen yang langsung mengatakan, ya, kita warga gereja saat ini adalah imamat yang rajani dan bangsa yang kudus. What? Kapan Allah mengubah program perjanjiannya dengan nenek moyang bangsa Israel menjadi program Kristen? Adakah bukti Alkitab yang mengajarkan demikian? Nah, kita harus berhati-hati dalam hal ini, karena ingat, terlebih bagi mereka yang masih berusaha untuk bersikeras atau ngotot menganut pandangan hukum Taurat, ada tertulis, jangan mencuri, dan jangan bersaksi dusta, dan jangan mengingini. Kita, orang-orang Kristen, tidak akan pernah bisa menggantikan posisi istimewa yang Tuhan telah karuniakan kepada bangsa pilihan, yaitu bangsa Israel. Karena posisi mereka sebagai bangsa pilihan adalah ketetapan Allah yang diikat dengan sumpah kepada nenek moyang mereka, Abraham, Ishak, dan Yakub. Ya. Nah, untuk lebih memperjelas lagi hal ini, mari kita lihat apa yang dijanjikan Tuhan Yesus kepada 12 rasulnya sebagai upah atau pahala mereka, karena mereka telah mengikut dengan setia melayani Mesias ketika ada di bumi waktu itu. Ya, mari kita lihat dalam Matius pasal 19 ayatnya yang ke-27 dan ayatnya yang ke-28, demikian firman Tuhan. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau, jadi apakah yang akan kami peroleh? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila anak manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas ke-12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ya. Janji memerintah dan menghakimi bagi ke-12 suku Israel itu bersama Yesus pada saat penciptaan itu kembali terjadi kapan dan di mana? Ya. Tentu saja hal itu akan berlangsung bukan di surga, bukan di atas, tetapi di bumi, di bawah. Karena sesuai dengan apa yang kedua malaikat waktu itu telah janjikan kepada murid-murid Yesus pada saat kenaikannya, di mana waktu itu Petrus juga langsung ikut mendengarkan dan menyaksikan hal itu terjadi. Ya, ketika saat-saat detik keberangkatan kenaikan Yesus ke surga dari Bukit Zaitun, malaikat itu berkata bahwa Yesus ini akan datang kembali ke bumi, ke tempat yang sama dan dengan cara yang sama, yaitu di Bukit Zaitun, Yerusalem. Ya. Nah, jadi berbicara tentang kedatangan Yesus kembali ke bumi, yaitu yang disebut sebagai masa di mana akan terjadi penciptaan kembali atau lahirnya kembali bangsa Israel sebagai sebuah bangsa yang lahir baru, sebagai sebuah bangsa yang imamat yang rajani, ya, yang akan menempati posisi yang istimewa atas bangsa-bangsa lain. Tentu hal itu terjadi untuk menggenapi janji Tuhan pada masa kerajaan 1000 tahun di bumi, di mana waktu itu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Raja langsung memerintah di bumi ini bersama dengan 12 rasul Tuhan, tapi tidak termasuk Rasul Paulus. Dan seluruh orang Israel akan menjadi imam-imam karena mereka secara otomatis mengenal Tuhan Yesus secara sempurna, di mana hukum Taurat yang baru dan yang rohani dan yang sempurna telah dipatri di dalam hati dan pikiran mereka semua dengan sempurna dan ajaib. Orang-orang Israel akan hidup dalam era perjanjian baru
yang sepenuhnya waktu itu. Mereka semua adalah Israel rohani, bangsa yang kudus, yang berbahagia karena mereka mewarisi bumi. Nah, sekarang mari kita lihat bagaimana ending atau akhir atau keadaan final daripada pengharapan bangsa Israel ini akan digenapi oleh Tuhan Yesus pada akhirnya di kekekalan Yerusalem baru yang turun dari surga ke bumi ini. Untuk itu mari kita baca kitab Wahyu. Pertama kita akan baca Wahyu pasal 21 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-14. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah seorang dari ketujuh malaikat yang memegang ketujuh cawan yang penuh dengan ketujuh malapetaka terakhir itu. Lalu ia berkata kepadaku, katanya, marilah ke sini, aku akan menunjukkan kepadamu pengantin perempuan mempelai anak domba. Lalu di dalam roh ia membawa aku ke atas sebuah gunung yang besar lagi tinggi, dan ia menunjukkan kepadaku kota yang kudus itu, Yerusalem, turun dari sorga dari Allah. Kota itu penuh dengan kemuliaan Allah dan cahayanya sama seperti permata yang paling indah bagaikan permata yaspis, jernih seperti kristal, dan temboknya besar lagi tinggi, dan pintu gerbangnya 12 buah, dan di atas pintu-pintu gerbang itu ada 12 malaikat, dan di atasnya tertulis nama ke-12 suku Israel. Di sebelah timur terdapat 3 pintu gerbang, dan di sebelah utara 3 pintu gerbang, dan di sebelah selatan 3 pintu gerbang, dan di sebelah barat 3 pintu gerbang. Dan tembok kota itu mempunyai 12 batu dasar, dan di atasnya tertulis ke-12 nama ke-12 rasul domba itu. Inilah ending atau tibanya keadaan akhir perwujudan dari program perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Sejak semula, yaitu terbentuknya bangsa Israel menjadi 12 suku secara fisik dan literal sebagai keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, maka sampai di kekekalan pun nanti, yaitu di Yerusalem baru yang turun dari sorga, tempat kehidupan abadi orang-orang Israel rohani, bangsa Israel akan tetap hanya terdiri dari 12 suku, bukan 13, bukan 14, bukan 15, dan seterusnya. Begitupun dengan jumlah rasul yang mengikutinya. Pada saat itu di Yerusalem baru hanya 12 untuk 12 suku Israel. Tidak termasuk Rasul Paulus. Ya, karena Rasul Paulus mengatakan kewargaan kita adalah di dalam sorga, di atas. Maka dapat kita lihat di sini bahwa pada akhirnya fakta Alkitab membuktikan tidak ada suku bangsa lain selain daripada Israel sendiri yang masuk ke dalam kota kekal yang turun dari surga itu, yaitu Yerusalem baru. Maka setiap orang yang mengaku Kristen saat ini perlulah memikirkan kembali harapan-harapannya dan menyelidiki kembali Alkitab dengan sebaik-baiknya, karena tidak ada dari suku bangsa lain yang masuk ke dalam Yerusalem baru, tetapi hanya 12 suku Yahudi saja. Ya. Jadi apakah Israel secara bangsa dalam posisi khusus tetap eksis di masa yang akan datang? Tentu saja. Itu pasti. Janji Tuhan kepada mereka adalah ya dan amin. Tidak ada yang dapat mengubahnya. Tidak seperti yang diduga oleh banyak orang bahwa Israel atau orang Yahudi secara bangsa sudah lenyap. Tentu itu sama sekali tidak benar. Itu adalah pandangan yang keliru. Sebab tadi kita sudah lihat sejak masa perjanjian lama hingga berakhir di Yerusalem baru, 12 suku Israel tetap eksis, tidak tergantikan selama-lamanya oleh yang lain di hadapan Allah. Disinilah kita melihat eksistensi dan konsistensi daripada kebenaran Allah ditegakkan, bahwa apa yang dijanjikannya kepada siapa ia berjanji selalu akan ditepati, digenapi 100% benar, tepat, dan tidak akan pernah meleset sedikit pun. Haleluya, puji Tuhan. Karena itu, jika Bapak Ibu Saudara saat ini adalah tentu berasal dari suku bangsa yang bukan Israel atau non-Yahudi, tentu saja, atau di luar daripada 12 suku Israel, tentu saja, maka adalah kekeliruan besar jika kita mengharapkan kita akan masuk ke dalam Yerusalem baru yang nanti turun dari surga ke bumi. Tetapi Alkitab telah mengajarkan kepada kita bahwa kewargaan kita, kewargaan Bapak Ibu Saudara secara rohani, dan saya juga adalah di atas di dalam sorga, dan itu sudah pasti. Hanya karena melalui iman kita kepada Yesus Kristus yang telah mati dan bangkit mengampuni segala dosa kita sekali untuk selama-lamanya. Nah, apa kesimpulan kita Bapak Ibu Saudara dalam pelajaran kita firman Tuhan sesi yang ke-6 tentang doktrin gereja kerajaan dan gereja tubuh Kristus saat ini?
bahwa tetap dari semula, ya sekali lagi, Israel itu secara bangsa diciptakan oleh Allah adalah untuk menjadi saluran berkat bagi banyak bangsa-bangsa. Ya, tetapi bukan saat ini waktunya. Dan bahwa tidak ada dari nabi-nabi, raja-raja atau imam-imam dan bahkan rasul-rasul Israel yang berpikir bahwa janji kerajaan sorga yang ditujukan kepada mereka sebagai bangsa khusus milik Allah akan dihapuskan atau dipindahkan kepada bangsa-bangsa lain. Baik janji kerajaan sorga maupun Yerusalem baru di bumi baru adalah benar-benar milik Israel. Suatu saat nanti itu akan diwujudkan. Meskipun pada kenyataannya belum saat ini, namun yakinlah suatu saat nanti Allah akan memulihkan keadaan mereka sebagaimana janji Tuhan kepada nenek moyang mereka sebagai perjanjian yang kekal dan mengikat untuk selama-lamanya. Dan bagi kita sendiri saat ini sebagai jemaat tubuh Kristus yang ditempatkan bersama Kristus Yesus kepala tubuh di atas, yaitu di sorga, ya, persisnya tidak akan mengambil bagian dalam bumi baru dan Yerusalem baru seperti yang Allah janjikan kepada umatnya Israel di bumi ini. Namun kita sangat bersyukur karena Allah telah menyediakan kepada kita segala berkat rohani yang tersimpan di dalam rumah yang kekal di sorga bersama Yesus Kristus sebagai kepala gerejanya. Sebuah anugerah pemberian cuma-cuma kepada kita, ya, jemaat kudus yaitu tubuh Kristus, untuk kita nikmati dari saat ini dan untuk selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, Bapa yang mulia, untuk pencerahan dari kebenaran firman-Mu. Terima kasih atas seluruh rencana-Mu yang indah, baik bagi umat-Mu bangsa Israel dan juga bagi kami gereja tubuh Kristus. Biarlah Tuhan kami menempatkan posisi kami, atau kami mengerti di mana Tuhan menempatkan posisi kami di dalam Kristus Yesus sebagai anggota tubuh Kristus yang penuh berkat, dan kami bersukacita karena apa yang telah Engkau tentukan bagi kami sungguh mendatangkan berkat yang besar dan kemuliaan bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan, biar kami semakin setia dan lebih setia lagi untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan, biar makin banyak orang yang terberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah pesan firman Tuhan kali ini. Semoga menjadi berkat untuk kita semua, dan sampai bertemu kembali di sesi yang ke-7 pembahasan doktrin gereja kerajaan dan gereja tubuh Kristus yang berikutnya bersama dengan saya Pendeta Charles Mamora. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.